Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, Asesor pada Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Andi Mutiasari, SKM MKes, salah satu dosen tetap di program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Teknologi dan Kesehatan Tritunas Nasional Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Perencanaan Rumah Sakit. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Sistem Perencanaan Rumah Sakit menggunakan metode DIA Delivery Interaction Assessment. Delivery adalah cara atau media penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa yang dilakukan melalui bahan tayang atau PPT ataupun referensi melalui LMS ITKes Tritunas Nasional. Interaction yaitu proses interaksi antara dosen dan mahasiswa dan sumber pembelajaran lainnya melalui diskusi berbasis teks metode daring yaitu website pada Tritunas Nasional, email, maupun video conference. Asesmen adalah proses penilaian melalui tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Mata kuliah Sistem Perencanaan Rumah Sakit merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Teknologi dan Kesehatan Tritunas Nasional Makassar. Mata kuliah Sistem Perencanaan Rumah Sakit memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini terdiri dari 14 kali tatap muka yang dibagi menjadi 9 tatap muka di kelas dan 5 pembelajaran praktikum di laboratorium komputer, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang proses dan prinsip perencanaan rumah sakit yang efektif dan efisien. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan tahapan sistem perencanaan rumah sakit yang mencakup analisis kebutuhan pelayanan, perencanaan sumber daya, perencanaan fisik dan tata ruang, serta pengembangan fasilitas dan sistem pendukung pelayanan kesehatan. Selain itu, mata kuliah ini mengintegrasikan teknologi informasi, indikator pelayanan, mutu, keselamatan pasien, regulasi, manajemen risiko, serta prinsip keberlanjutan dan efisiensi dalam perencanaan rumah sakit yang berbasis data dan standar yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan prinsip sistem perencanaan rumah sakit secara komprehensif. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pelayanan, sumber daya, dan kapasitas rumah sakit berbasis data dan indikator kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang perencanaan rumah sakit yang mencakup aspek pelayanan fisik, teknologi, dan fasilitas pendukung. Yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan teknologi informasi dalam perencanaan rumah sakit seperti SIM-RS dan analisis data pelayanan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi mutu, keselamatan pasien, serta risiko dalam sistem perencanaan rumah sakit. Dan yang keenam, yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep keberlanjutan, efisiensi energi, serta regulasi dalam perencanaan rumah sakit modern. Berikut ini adalah referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Adapun aplikasi yang digunakan saat praktek di laboratorium komputer adalah Microsoft Excel, AutoCAD, serta SIM-RS atau SIM rumah sakit. Bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu pertama, konsep dasar sistem perencanaan rumah sakit. Yang kedua, analisis kebutuhan pelayanan dan sumber daya rumah sakit.
Yang ketiga, perencanaan pelayanan rumah sakit berbasis kebutuhan masyarakat. Yang keempat, perencanaan fisik rumah sakit. Yang kelima, sistem tata ruang, sirkulasi, dan alur pasien. Yang keenam, fasilitas pendukung. Yang ketujuh, keselamatan kerja dan manajemen risiko rumah sakit. Yang kedelapan, kebijakan, regulasi, dan standar rumah sakit nasional. Yang kesembilan, manajemen proyek, pembangunan, dan pengembangan rumah sakit. Yang ke-10, teknologi informasi dalam perencanaan. Yang ke-11, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan rumah sakit. Yang ke-12, keberlanjutan dan efisiensi energi rumah sakit. Yang ke-13, mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama, contextual interaction, yaitu konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi mata kuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang kedua adalah cooperative learning, yaitu metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah, kasus, atau mengerjakan suatu tugas. Dan yang ketiga adalah self-directing learning, yaitu pemberian tugas kepada mahasiswa baik berupa tugas baca ataupun membuat ringkasan. Dan yang keempat yaitu praktek di laboratorium komputer. Evaluasi pembelajaran sistem perencanaan rumah sakit dilakukan melalui kehadiran mahasiswa, penugasan secara mandiri maupun kelompok yang dilakukan sebanyak 3 kali, kuis interaktif sebanyak 2 kali, diskusi kelompok yang dilakukan melalui rubrik penilaian balistik yang menilai kemampuan komunikasi, penguasaan materi, dan ketepatan menyelesaikan masalah. Ujian tengah semester yang dievaluasi melalui tugas soal dalam bentuk soal esai, dan ujian akhir semester yang dinilai melalui penyelesaian studi kasus. Adapun pembobotan indikator penilaian yang terdiri dari kehadiran mahasiswa dengan bobot 10%, penugasan secara mandiri atau kelompok dengan bobot 25%, kuis interaktif dengan bobot 10%, diskusi kelompok dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, total seluruh penilaian dengan bobot 100%. Demikianlah deskripsi mata kuliah Sistem Perencanaan Rumah Sakit. Berikut ini adalah video pembelajaran saya di kelas pada pertemuan kedua dengan topik konsep dasar Sistem Perencanaan Rumah Sakit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Baik, sebelum kita masuk materi, tolong absennya ya dijalankan. Jangan ada tanda tangan di temannya yang tidak hadir. Materi hari ini tuh kita sudah pertemuan kedua, yaitu tentang konsep dasar sistem perencanaan rumah sakit. Adapun tujuan pembelajarannya itu mulai dari definisi, fungsi, tujuan, dan manfaat perencanaan rumah sakit. Kemudian ada keuntungan dan kerugian perencanaan. Kemudian ada kategori, dan yang terakhir itu langkah-langkah perencanaan rumah sakit. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai sistem perencanaan secara umum. Ada yang masih ingat pengertian dari perencanaan? Oke. Perencanaan artinya proses berpikir dan bertindak untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan, dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Oke, baik. Siapa lagi yang ingin pendapatnya? Silakan. Perencanaan rumah sakit adalah proses sistematis untuk merancang dan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, bagus sekali pendapatnya.
Jadi kita simpulkan itu bahwa perencanaan itu merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan masa yang akan datang, penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan suatu organisasi. Misalnya nih, dalam pengembangan rumah sakit, hal yang dilakukan yang pertama untuk membangun dan mengelola rumah sakit itu mulai dari ide. Kemudian setelah ide, kemudian merancang desain pembangunan. Kemudian ada jenis pelayanannya, kemudian jumlah tenaga medis dan non medis yang diperlukan. Tujuannya itu untuk agar rumah sakit ini itu dapat bermanfaat dan berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberi rasa aman, nyaman serta berkualitas. Oke, ada dua alasan mengapa perencanaan diperlukan. Yang pertama itu memberikan arah yang jelas. Nah, perencanaan ini memberikan landasan tujuan untuk mencapai tujuan ke organisasi. Nah, tanpa perencanaan, kegiatan itu tidak bisa berjalan tanpa tujuan yang pasti. Sehingga itu kita membuang waktu, tenaga, sumber daya, dan lain-lain. Contohnya ini misalnya dalam rencana pengembangan rumah sakit. Pihak rumah sakit itu ingin mengelola atau menambah misalnya layanan rawat inapnya. Tentu yang ditambah itu unit tempat tidurnya untuk kepuasan pasien. Baik yang kedua yaitu mengurangi ketidakpastian dan risiko. Nah, dalam perencanaan organisasi itu dapat mengantisipasi hambatan, tantangan, dan risiko di masa yang akan datang sehingga kita itu bisa mengambil langkah awal untuk mencari solusinya. Nah, contohnya lagi, misalnya ada kasus pandemi kemarin. Nah, pemerintah itu membuat darurat kesehatan seperti misalnya alat pelindung apa itu yang dibutuhkan itu? Ya, APD, betul, pelindung diri. Kemudian fungsi perencanaan di bidang kesehatan. Nah, perencanaan merupakan fungsi yang penting karena akan menentukan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya dan merupakan landasan dasar dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Perencanaan manajerial akan memberikan pola pandang secara menyeluruh terhadap semua pekerjaan yang akan dijalankan, siapa yang akan menjalankan, dan kapan akan dilakukan. Kemudian perencanaan merupakan tuntutan terhadap proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Di sistem perencanaan rumah sakit. Ada yang tahu pengertian dari sistem perencanaan rumah sakit? Oke, silakan. Sistem perencanaan rumah sakit adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengelola dan mengoptimalkan perencanaan rumah sakit. Bagus pendapatnya. Nah, dilihat dari sistem ini itu merupakan kerangka kerja yang membantu rumah sakit dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti misalnya infrastruktur fisik, sumber daya manusia, keuangan, teknologi, kemudian regulasi dan kebijakan kesehatan. Adapun tujuan sistem perencanaan rumah sakit. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pengelolaan biaya, kebutuhan terhadap regulasi, perencanaan jangka panjang. Nah, ini itu merupakan tujuan, ini semua itu merupakan tujuan landasan dasar perencanaan, baik itu dalam skala individu, organisasi, maupun skala besar seperti misalnya perencanaan pembangunan di suatu negara. Selanjutnya itu ada manfaat perencanaan rumah sakit. Yang pertama itu tujuan program rumah sakit dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian ada jenis dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian struktur organisasi rumah sakit yang dibutuhkan, jumlah dan jenis kualifikasi staf yang diinginkan dan uraian tugasnya, kemudian sejauh mana efektivitas kepemimpinan di rumah sakit, yang terakhir itu komunikasi serta bentuk dan standar pengawasan yang perlu dikembangkan oleh manajer dan perlu dilaksanakan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian perencanaan rumah sakit. Yang pertama yaitu ada memberikan landasan pokok fungsi
manajemen lainnya, yaitu fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua, aktivitas di rumah sakit lebih terarah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga itu dia itu mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang terakhir itu alat pengukurnya hasil kegiatan yang ingin dicapai. Kemudiannya itu yang pertama, terlambatnya tindakan yang perlu diambil. Kemudian ada keterbatasan dalam ketepatan informasi dan fakta-fakta tentang masa yang akan datang, memerlukan biaya yang cukup besar, hambatan psikologis, dan menghambat timbulnya inisiatif. Nah, perencanaan rumah sakit itu dibagi dalam dua kategori. Yang pertama ada studi kelayakan untuk perencanaan di mana rumah sakit itu akan dibangun atau penetapan lokasinya. Nah, sebelum studi kelayakan, kita harus itu mensurvei hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu kondisi kebutuhan pertama itu kita harus mengetahui kondisi kebutuhan akan kebutuhan rumah sakit pada area yang akan dibangun. Kemudian yang kedua yaitu penentuan kondisi lokasinya. Kondisi lokasinya. Kemudian yang ketiga yaitu kita juga harus mengetahui perekonomian masyarakat di area rumah sakit atau lokasi yang akan dibangun. Kemudian yang keempat, kita harus mengetahui jumlah tenaga kerja non-medis maupun medisnya, kerja medis dan non-medis. Kemudian selanjutnya yaitu kita lihat dari sumber daya finansialnya. Sumber daya finansial. Nah, setelah kita melangkah ke perencanaan bangunan fisik, peralatan dan fasilitas penunjang lainnya, setelah kita melakukan survei ini, tentunya kita akan memilih seseorang atau proyek atau suatu perusahaan atau seseorang yang betul-betul di bidangnya dalam membangun perencanaan rumah sakit. Nah, di sini jenis-jenis rumah sakit itu terbagi berapa? Ada yang tahu rumah sakit apa saja? Ayo, rumah sakit apa? Rumah sakit pemerintah. Apalagi? Swasta. Apalagi? Rumah sakit khusus, misalnya mata, jantung, dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu kita melangkah ke langkah-langkah perencanaan rumah sakit. Langkah-langkah perencanaan rumah sakit secara sederhana. Yang pertama itu kita bahas tentang apa? Analisis situasi.
Yang kedua apa? Menentukan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, menyusun strategi. Selanjutnya, menetapkan program dan kegiatan. Menetapkan program dan kegiatan. Selanjutnya, menyusun anggaran. Yang keenam, melaksanakan dan mengendalikan. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Nah, saya mau kalian ini dalam ketujuh item ini, kalian itu minggu depan tugasnya itu membuat studi kasus tentang perencanaan rumah sakit, di mana yang akan jadi poin-poinnya itu dari ketujuh item ini. Mengerti? Nah, misalnya nih, pilih rumah sakit, salah satu rumah sakit, misalnya rumah sakit daerah, kah, swasta, kah, pemerintah. Kemudian kalian identifikasi permasalahan yang sedang dihadapi di rumah sakit tersebut. Misalnya keterbatasan ruang inapnya, kemudian fasilitas laboratoriumnya atau sistem IT-nya kah. Kemudian yang rancang langkah-langkah perencanaan untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dari identifikasi masalah, kemudian analisis data, strategi, dan sampai evaluasi. Kemudian buatkan laporan atau makalah per kelompok ya bagusnya. Jadi nanti dibuatkan kelompok, kemudian dipresentasikan hasil diskusi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan. Siapa namanya? Tasya. Oke. Bagaimana hubungan perencanaan rumah sakit dengan mutu pelayanan? Oke. Bagus pertanyaannya. Diketahui bahwa perencanaan yang baik itu memastikan pasiennya, kebutuhan pasien dan masyarakat itu sudah terpenuhi. Kemudian sumber daya manusianya itu sudah dimanfaatkan dengan baik, serta standar pelayanannya itu sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Nah, hal ini itu mempengaruhi tingkat mutu pelayanan kesehatan. Oke? Selanjutnya ada lagi pertanyaan, masih ada waktu? Baik, siapa? Saya Yes. faktor saja yang mempengaruhi perencanaan rumah sakit. Faktor apa saja? Kita ketahui faktor apa saja yang mempengaruhi. Yang pertama kita lihat itu dari faktor internalnya. Internal dari dalam rumah sakit itu sendiri. Mulai dari sumber daya manusianya, keuangan, kemudian manajemennya, kemudian fasilitas serta teknologi manajemennya. Kita lihat dari yang kedua itu faktor yang mempengaruhi itu faktor eksternalnya. Yang dari luar misalnya itu kebijakan pemerintah. Nah, kebutuhan masyarakatnya. Kemudian yang paling berkompetensi, paling berpengaruh itu kompetensi pada rumah sakit lain. Jadi kesimpulan pada hari ini materi mengenai sistem perencanaan rumah sakit yaitu merupakan proses penting untuk menentukan arah, strategi, program, anggaran, dan pengendalian rumah sakit agar pelayanan kesehatan itu berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian melalui perencanaan yang baik, rumah sakit itu dapat meningkatkan kualitasnya
pelayanan serta mengoptimalkan sumber daya, kemudian mengetahui regulasi, kemudian mengelola biaya, kemudian menghadapi kebutuhan masyarakat secara lebih terarah lagi. Oleh karena itu, perencanaan itu harus dilakukan secara sistematis melalui analisis situasi, penetapan visi dan misi, tujuan, kemudian penyusunan strategi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi pertemuan ketiga, insya Allah. Oke, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat secara cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Sistem Perencanaan Rumah Sakit yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Sistem Perencanaan Rumah Sakit pada program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Institut Teknologi dan Kesehatan Tritunas Nasional Makassar. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Wilayah 9, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Kesehatan Tritunas Nasional Makassar, serta seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.